Jadi, bagi para pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa terhadap suatu produk yang telah dijualnya atau yang sedang dijualnya, ya khususnya terhadap barang yang sifatnya seperti makanan ya. Nah, ini tentunya ada ancaman pidana, bahkan pelaku usaha bisa dicabut izin usahanya apabila tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa terhadap atau pada barang yang dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, kita jumpa lagi bincang-bincang hukum, membahas tentang informasi seputar dunia hukum ya. Nah, pada segmen kali ini saya mau bahas mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana mengenai hal kadaluarsa ya. Jadi bagi para pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa terhadap suatu produk yang telah dijualnya atau yang sedang dijualnya, ya khususnya terhadap barang yang sifatnya seperti makanan ya. Nah, ini tentunya ada ancaman pidana, bahkan pelaku usaha bisa dicabut izin usahanya apabila tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa terhadap atau pada barang yang dijual oleh mereka. Nah, baik teman-teman, dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada suatu produk, ini dapat berakhir pada hukuman pencabutan usaha hingga hukuman penjara ya. Nah, untuk itu pemerintah secara tegas mengatur kewajiban pencantuman ketentuan kadaluarsa terhadap suatu barang yang dapat terlihat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, selain itu juga diatur di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, selain itu ada juga peraturan pemerintah PP nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Nah, itu ya. Selain itu juga diatur di BP POM ya, BP POM mengenai label pangan olahan. Nah, itu di BP POM nomor 31 tahun 2018. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi para pelaku usaha apabila hendak mau memproduksi suatu barang khususnya terhadap makanan agar mencantumkan tanggal masa kadaluarsa terhadap produk yang akan dijual. Nah, secara tegas di Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan, bunyinya kurang lebih seperti ini ya, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan, pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu atau best before merupakan bentuk tindakan terlarang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Nah, ketentuan ini diatur di dalam pasal 8 ayat 1 huruf G di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, itu ya teman-teman. Nah, sanksi bagi para pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa terhadap produk yang dijual ini tentu sangat jelas ya. Sanksi yang dapat dikenakan
pelaku usaha yang jual produk tanpa mencantumkan tanggal kedaluarsa adalah berupa ancaman pidana. Nah, mau tahu berapa lama ancaman pidananya? Yaitu paling lama 5 tahun ancaman pidana penjara, dan dendanya luar biasa ya, bisa 2 miliar paling banyak ya, 2 miliar. Nah, selain itu ada juga pidana tambahan, nah berupa perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, terus kemudian pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap konsumen. Nah, lalu kemudian ada pencabutan izin usaha. Nah, ini diatur di dalam pasal 62 dan 63 ya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Maka dari itu, teman-teman, Bapak Ibu atau pelaku usaha siapapun itu, ketika hendak memasarkan atau menjual suatu produk terkhusus pada bidang makanan atau bergerak pada sektor makanan ya, jadi harap untuk mencantumkan tanggal kadaluarsanya ya. Apabila itu tidak dicantumkan, maka siap-siap usaha Anda akan mengalami resiko hukum ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi ada ancaman pidananya. Selain ancaman pidananya ya, banyak hal yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait ya, mengenai penjatuhan hukuman serta pemberian sanksi, entah itu usahanya dicabut, terus kemudian denda, terus kemudian ya belum lagi dipidana penjara. Nah itu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing, lagi gunakan mic ya. Oke.